Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang sangat saya banggakan, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita materi bahasa Indonesia teks persuasif. Pada video yang pertama kita sudah mempelajari tentang pengertian teks persuasif, yaitu sebuah teks yang menyajikan bacaan yang bersifat membujuk, menyuruh atau mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu perbuatan. Adapun tujuan sudah kita bahas juga. Untuk tujuan teks persuasif ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya meyakinkan pembaca agar melakukan hal-hal tertentu yang diinginkan oleh si penulis. Sedangkan ciri-ciri teks persuasif ini ada beberapa ciri yang intinya yaitu bersifat mengajak atau membujuk pembaca. Adapun jenis-jenis teks persuasif juga sudah kita bahas dalam video yang pertama. Ada persuasif politik, ada persuasi pendidikan, ada persuasi advertensi, dan ada persuasif propaganda. Anak-anak, untuk struktur teks persuasif tentunya kamu masih ingat. Yang pertama, pengenalan isu, 2 rangkaian argumen, 3 pernyataan ajakan, yang keempat diakhiri dengan penegasan kembali. Untuk kaidah kebahasaan di dalam teks persuasif ini ada kata-kata bujukan, misalnya harus, wajib, sangat perlu, dan sebagainya. Menggunakan kata kerja imperatif atau perintah, waspadalah, jadikanlah, dan seterusnya. Menggunakan kata kerja mental seperti memikirkan, menyimpulkan, mendengarkan, dan seterusnya. Menggunakan peristilahan seperti kurikulum, silabus, psikotes, istilah-istilah dalam dunia pendidikan misalnya. Menggunakan konjungsi, menyatakan sebab akibat, contoh sebab, karena, oleh karena itu, dan seterusnya. Yang keenam, menggunakan ungkapan bersifat data, misalnya berdasarkan data yang dipublikasi oleh WHO. Nah, ini mengungkapkan bersifat data. 7, menggunakan pernyataan yang bersifat opini maupun fakta. Yang ke-8, pada umumnya menggunakan kata ganti orang pertama jamak seperti kami atau kita. Ini adalah kaidah kebahasaan yang biasa digunakan dalam teks persuasif. Contoh teks persuasif, ini ada contoh. Untuk struktur yang pertama, pengenalan isu, ini ada 1 paragraf. Tahukah Anda bahwa setiap harinya populasi manusia di bumi semakin bertambah? Salah satu dampak yang dihasilkannya adalah luas hutan yang semakin berkurang karena dijadikan tempat tinggal. Menurut analisis data satelit yang dirilis universitas, dan seterusnya, ini silakan dibaca sendiri. Ini termasuk jenis isu, ya. Ada isu yang sedang berkembang, ya, bahwa setiap hari populasi manusia di bumi semakin bertambah. Ini isu utamanya. Ini masuk di struktur yang pertama. Struktur yang kedua, rangkaian argumen. Ini paragrafnya. Jika dianalisis lebih dalam, tentunya hal ini memberikan dampak negatif karena suhu mengalami kenaikan sehingga menyebabkan es di kutub mencair. Jadi populasi penduduk yang bertambah tadi membuat munculnya dampak negatif, ya. Ini mengalami kenaikan sehingga menyebabkan es di kutub mencair, dan seterusnya. Ini argumen, alasan. Untuk struktur yang ketiga, pernyataan ajakan. Dari kejadian tersebut ini ditulis ajakannya. Dengan mudah kita bisa menjawab bahwa penggunaan pot atau penanaman secara hidroponik menjadi salah satu solusi terbaik. Tak hanya itu, penanaman kaktus juga merupakan hal yang penting direkomendasikan karena dapat menghasilkan dekorasi yang menarik.
Jadi kita akan memperoleh dua manfaat sekaligus. Nah, ini ajakan untuk menanam tanaman-tanaman kaktus ya, dan tanaman yang lainnya. Itu pernyataan ajakan ada di struktur yang ketiga. Terakhir ditutup dengan penegasan kembali. Jadi mari kita bersama-sama saling mengingatkan dan mengedukasi ke kerabat. Makin giat aktivitas penanaman, makin membuat bumi tersenyum kembali. Dengan begitu pengurangan pemanasan global dapat dilakukan. Ini adalah paragraf penegasan kembali. Jadi anak-anak bisa mencoba untuk membuat sendiri teks persuasif dengan struktur tadi 4 struktur ya. Jelaskan masing-masing, kamu tulis setiap paragrafnya ya, mulai struktur yang pertama sampai terakhir penegasan kembali. Insya Allah bukan hal yang sulit. Demikian untuk penjelasan sambungan dari video yang pertama tentang teks persuasif. Mudah-mudahan kamu bisa mencoba untuk bisa membuat teks persuasif. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.